Kalau terkait dengan temuan kami, penerapan NDPE yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat minim karena fakta-fakta lapangan yang kami temukan bahwa perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pemasok terkait dengan perusahaan-perusahaan besar yang membeli CPO-nya itu masih banyak ditemukan misalnya kejadian-kejadian kebakaran hutan, terus pembukaan lahan gambut, deforestasi maupun konflik di tingkatan masyarakat. Seperti misalnya contoh perusahaan Tunas Baru Lampung yang anak perusahaannya itu Samora Usaha Jaya yang saat ini masih terus melakukan pembukaan lahan gambut, terus juga melakukan pembakaran di wilayah izin-izin mereka. Ada lagi misalnya perusahaan-perusahaan seperti pemasok-pemasok misalnya Wilmar, pemasok LDC, ADM dan lainnya itu juga masih banyak. Misalnya contoh Srijaya Palm Oil Group yang kami temukan misalnya di Kabupaten Oki melakukan pembakaran gambut dan juga konflik dan masyarakat masih belum terselesaikan. Belum lagi komitmen NDPE ini belum dijalankan dengan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan yang mendeklarasikan kebijakan NDPE itu sendiri. Pertama, ya harus ketegasan dalam hal menerapkan NDPE ini. Jadi bukan memasang badan atau misalnya membentengi diri dengan alasan-alasan bahwa mereka tidak tahu atau mereka adalah korban dari kebakaran hutan dan lahan dan lainnya. Tetapi yang harus dilakukan tindakan tegas. Jadi ketika misalnya ada pengaduan masyarakat ataupun temuan-temuan yang mereka lihat secara langsung, itu langsung diberi ketegasan dengan misalnya menghentikan pembelian, terus juga malah membuka diri untuk misalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak berkomitmen terkait dengan kebijakan NDPE yang dideklarasikan mereka. Komitmen ini volontarian ya oleh perusahaan-perusahaan, namun ini adalah ruang yang harus sebenarnya diterapkan secara tegas karena jika ini diterapkan dengan baik dan tegas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maka keberlanjutan terkait dengan industri perkebunan sawit itu akan terwujud. Nah misalnya contoh kami meminta tegas perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pembeli dari perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang ada di wilayah atau di daerah, misalnya contoh di Sumatera Selatan, itu untuk memberikan tindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan gambut, terus juga yang masih terlibat konflik terhadap masyarakat. Artinya mereka tidak membeli atau memutus hubungan bisnis mereka sebelum perusahaan-perusahaan ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia atau khususnya di Sumatera Selatan ini tidak bisa misalnya dihentikan hanya dari satu sisi. Artinya harus ada komitmen kuat dari berbagai lembaga, institusi, negara maupun lainnya untuk berkomitmen menciptakan industri ataupun investasi yang tidak bertentangan terhadap lingkungan hidup dan dengan hak-hak masyarakat. Salah satu hal menjadi penting menurut kami bahwa perusahaan-perusahaan ini kan rata-rata pembiayaannya itu didapat dari pinjaman bank atau pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Nah harusnya peran lembaga keuangan itu juga harus efektif, harus juga mengambil sikap tegas. Apalagi dalam hal ini aturan-aturan terkait dengan keuangan berkelanjutan kan sudah ada, tinggal bagaimana menerapkannya. Nah kami tidak melihat, sampai saat ini belum melihat lembaga-lembaga keuangan ini menerapkan kebijakan keuangan berkelanjutan. Contoh misalnya kebakaran hutan. Secara bukti dan fakta itu sudah terlihat jelas siapa-siapa pelaku-pelaku kebakaran hutan dan lahan. Malah sudah ada yang diputuskan oleh pengadilan. Tetapi apa tindakan dari lembaga keuangan? Kami belum melihat bahwa ada penghentian terkait dengan pembiayaan atau blacklist lah ya terhadap perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan ini kan juga bergrup ya, punya grup. Artinya harusnya bank-bank atau lembaga keuangan menghentikan pembiayaan mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, konflik, dan pembukaan lahan gambut. Nah, jika ini dilakukan maka kita pastikan bahwa kejahatan lingkungan ataupun industri atau investasi yang ramah lingkungan itu akan dapat terwujud dan masyarakat dapat menerima langsung manfaat dari investasi yang masuk ke wilayah-wilayah mereka, bukan malah mereka dirugikan akibat dari kerusakan lingkungan dan perampasan lahan yang terus terjadi sampai saat ini.